Bener nggak sih kalau anak pinter, anak berprestasi itu karena takdir? Terus apa peran orang tua dong? Biasanya kalau kita lihat ada anak yang berprestasi, anak yang pinter, kita pasti nanya, anaknya siapa ya? Prestasi anak di sekolah itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Nah, terus di mana dong peran orang tua dalam prestasi anak? Apakah gaya parenting mempengaruhi prestasi anak di sekolah? Kalau kita punya anak yang berprestasi, biasanya kita merasa senang, kita merasa bahagia, kita bangga sama anak-anak kita. Karena itu keinginan semua orang tua sih. Semua orang pengen anaknya jadi anak yang pintar, jadi anak yang berprestasi di sekolahnya. Tapi kalau anak-anak itu biasa aja, atau nilainya pas-pasan, atau bisa dibilang tidak berprestasi, dan bahkan ketinggalan dari teman-teman di kelasnya, orang tua biasanya merasa sedih, kecewa, ada yang sampai stres, atau bahkan ada yang ngerasa biasa-biasa aja. Prestasi itu apa sih? Nah, kita biasanya kalau bilang anak berprestasi itu kita hanya terpaku pada anak-anak yang pintar atau anak-anak yang bisa jadi juara dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat dari prestasi anak, prestasi belajar anak itu sebenarnya adalah kemampuan anak untuk menerima informasi dan memahami mata pelajaran yang diberikan. Biasanya itu bisa kita lihat hasilnya pada nilai hasil belajar yang diberikan oleh gurunya. Dan lebih parahnya lagi, prestasi sekolah itu dianggap sebagai prediktor yang signifikan terhadap status sosial dan karir profesional di masa depan. Jadi seolah-olah kalau dia berprestasi di sekolah, dia bagus, dia pinter, ya sudah jaminan bahwa kelak dia akan memiliki status sosial yang tinggi dan mempunyai karir yang cemerlang di masa depan. Bener nggak ya kayak gitu? Dan ternyata sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi prestasi belajar anak di sekolah. Oke, selanjutnya di sini akan kita bahas bagaimanakah gaya parenting atau pola asuh orang tua bisa mempengaruhi prestasi belajar anaknya. Check it out. Simak sampai selesai ya. Gaya pengasuhan merupakan suatu sistem atau cara orang tua mendidik, mengasuh, serta membimbing anak-anaknya sesuai dengan gaya pengasuhan terbaik yang mereka berikan, supaya anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan orang tuanya. Dan gaya pengasuhan yang tepat bisa membuat anak-anak menjadi lebih semangat dalam belajar, sehingga bisa meningkatkan prestasinya di sekolah. Baumrind dalam sebuah tulisannya yang membahas tentang PS atau Parenting Style membagi gaya pengasuhan menjadi 3 jenis. Dan dari ketiga jenis gaya pengasuhan ini nanti akan kita bahas bagaimana dampaknya terhadap prestasi belajar anak. Gaya pengasuhan otoriter. Dalam gaya pengasuhan otoriter ini, orang tua memiliki banyak tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap anak-anaknya. Komunikasi yang keluar dari lisannya biasanya banyak berupa perintah, tapi tidak ada penjelasannya. Mengapa harus begini? Mengapa harus seperti itu? Dan kemudian pengasuhan otoriter ini selalu berusaha menunjukkan kekuasaan.
Jadi ketika orang tua memiliki keinginan itu pokoknya dan harus dituruti oleh anaknya. Selanjutnya, pengasuhan otoriter ini juga tidak responsif dan tidak hangat. Jadi ketika anak-anak merasa ada sesuatu yang salah atau merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka orang tua tidak merespon, tidak ada respon dari orang tua. Atau tidak ada kehangatan, tidak ada obrolan, jarang ngobrol. Jadi orang tua yang otoriter ini jarang ngobrol dengan anak-anaknya. Yang ada hanya perintah, kemudian tuntutan, kemudian penertiban, dan lain sebagainya. Sehingga gaya pengasuhan otoriter ini dia punya karakter kontrol yang tinggi dan respon yang buruk. Gaya demokrasi. Kalau gaya demokrasi pada parenting style ini biasanya dia ditandai dengan orang tua yang responsif. Jadi orang tua senantiasa merespon ketika anak-anaknya menunjukkan tanda-tanda atau gejala-gejala tertentu. Misal, anak pulang sekolah dengan wajah yang lesu. Orang tua yang responsif akan segera bertanya, menanyakan bagaimana kabarnya. Terus kemudian orang tua dengan gaya pengasuhan demokrasi ini terkesan lebih hangat. Dia komunikatif dan sering menunjukkan rasa kasih sayangnya. Dan di sini orang tua yang punya gaya demokrasi, dia juga punya tuntutan yang tinggi terhadap anak-anaknya. Dia menuntut anaknya untuk bisa dewasa dan lebih mandiri. Namun, bedanya dengan gaya pengasuhan otoriter, kalau pengasuhan demokrasi ini, dia selain menuntut banyak hal, dia juga ada pendampingannya. Jadi suportif, jadi banyak dukungannya. Tidak hanya menuntut dan meminta, tapi dia juga memberikan banyak dukungan dan support untuk anak-anaknya. Sehingga lebih dikenal gaya pengasuhan ini dengan karakter yang hangat, peduli, serta tanggap. Selanjutnya adalah gaya pengasuhan yang permisif. Nah, gaya pengasuhan permisif ini dia moderat, dia bebas. Dalam hal respon terhadap anak-anaknya, dia tidak banyak mengatur. Misalnya, dia membebaskan anaknya sesuai dengan apa yang anaknya mau. Kalau kamu mau, lanjutkan. Kalau tidak, silakan berhenti. Ketika ada pilihan, orang tua langsung menyerahkan ke anaknya, terserah suka atau enggak. Dan kemudian dia lebih cenderung acuh tak acuh. Ya, dia tidak terlalu peduli dengan anaknya nanti bisa survive atau enggak. Dia nggak peduli anaknya itu nanti bisa atau enggak berjuang. Dia lebih peduli anaknya seneng, anaknya nyaman. Jadi dia mengiyakan atau dia lebih banyak membebaskan anak-anak terhadap pilihannya sendiri. Dan seringkali gaya pengasuhan yang permisif ini meremehkan hal-hal yang penting. Tidak ada batasan hal-hal mana yang diperbolehkan dan hal-hal mana yang tidak diperbolehkan. Nah, karakter dari gaya orang tua permisif ini biasanya dia hangat dan terlalu memanjakan. Berdasarkan hasil penelitian dalam beberapa jurnal yang telah dikumpulkan, ternyata gaya pengasuhan demokratis sebagai gaya asuh yang paling konsisten memberikan pengaruh positif terhadap prestasi anak-anak di sekolah. Pola asuh ini cenderung memberikan dukungan emosional sekaligus pengaturan disiplin yang seimbang, sehingga anak merasa termotivasi dan didukung dalam proses belajarnya. Lalu, gaya pengasuhan otoriter yang terlalu ketat bisa menyebabkan anak merasa tertekan, kehilangan kepercayaan diri, dan belajar hanya karena terpaksa. Gaya pengasuhan ini sering dikaitkan dengan hasil perkembangan negatif pada remaja, yaitu pada masalah perilaku dan psikologis yang terjadi pada remaja. Sementara gaya pengasuhan permisif yang terlalu longgar membuat anak-anak kurang disiplin, kurang fokus, dan tidak memiliki kontrol diri yang cukup dalam menjalankan kewajiban akademiknya. Akhirnya, anak-anak jadi bermalas-malasan
dan berbuat sesuka hatinya. Chapter 4. Di sini kita lihat hasil survei dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 30% orang tua siswa usia SD sekolah dasar masih menggunakan pola asuh yang otoriter, yang cenderung menekan dan kurang terlibat dalam proses belajar anak. Dan lebih tragisnya lagi, kita lihat sekarang realitanya anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang tuanya. Bener nggak? Nah, kalau kita termasuk yang mana ya? Apakah kita termasuk orang tua yang demokratif? Atau justru kita termasuk orang tua yang otoriter? Atau bahkan kita masuk dalam golongan orang tua yang memakai gaya pengasuhan permisif, atau malah bukan ketiganya? Karena memang pada realitanya, kenyataannya sekarang anak-anak kita lebih dekat pada handphone atau gadget daripada dengan orang tuanya. Pentingnya orang tua mengetahui serta memahami gaya pengasuhan apa yang harus diberikan kepada anak agar didikan yang diterima anak dapat terlaksana sesuai dengan usia perkembangannya. Karena orang tua bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak sehingga proses belajar anak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa rasa tertekan dan diabaikan. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya.